Shalom, selamat pagi Bapak Saudara. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali saya mengajak Bapak Saudara, kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Terpujilah Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur untuk kasih kebaikan Tuhan. Sepanjang malam Tuhan sudah memberkati kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun semua karena kasih-Mu. Kami rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami. Pimpin kami Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Saudara kita ambil Alkitab kita. Kita sama-sama belajar. Kita buka dari Mazmur 62 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 ya. Firman-Nya berkata demikian. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Daud banyak mengalami pergumulan, banyak mengalami masalah, tantangan, di mana banyak orang yang mengejar dia, ingin mencelakakan dia, ingin membunuh dia, banyak orang yang mengomongin dia. Tetapi satu hal yang dia percaya, yang memberikan dia ketenangan, yang memberikan dia kekuatan, yang dapat melepaskan dia dari segala kejaran musuh. Dia hanya percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia tidak bisa menjamin ketenangan bagi kita. Dunia tidak bisa menyelamatkan kita. Apalagi hari-hari ini Bapak Saudara, di mana orang-orang banyak mengalami ketakutan, banyak orang-orang yang sedang stres, depresi, kebingungan menghadapi situasi kondisi untuk saat-saat sekarang ini seperti pandemi COVID-19. Ini kita menyadari Bapak Saudara. Banyak orang yang ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Tetapi firman ini mengatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Seringkali kita pada waktu malam tidak bisa tidur saudaraku. Kita banyak berpikir, kita ketakutan, cemas. Sepanjang hari kita bekerja, sepanjang hari kita ada rasa kekhawatiran. Tetapi firman ini mengatakan kita bisa tenang hanya dekat sama Tuhan. Karena satu-satunya yang memberikan kita ketenangan, kita dekat kepada Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan karena Dialah harapan kita, karena Dialah gunung batu kita dan keselamatan kita, kota benteng kita, maka kita tidak perlu goyah. Karena Dialah yang memberikan jaminan, karena Dialah satu-satunya harapan yang dapat memberikan kepastian dalam hidup, yang memberikan keselamatan kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Saudara, apapun masalah yang kita hadapi,
apapun yang menjadi tantangan, apapun pergumulan dalam kehidupan kita, mari percayalah saudaraku, di setiap waktu ketika kita datang kepada Tuhan, serahkan semuanya masalah kita, ceritakan semuanya apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita. Ceritakan sama Tuhan, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, di hadapan Allah. Ialah tempat perlindungan kita. Jadi nggak salah Bapak Saudara kalau semua masalah yang kita hadapi, kita ungkapkan isi hati kita, ceritakan kepada Tuhan pada waktu kita berdoa, pada waktu kita bersekutu dengannya. Artinya sepanjang hari kita jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah mengeluh, tetapi pada waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita berdoa, kita ceritakan semuanya, isi hati pikiran kita, beban masalah hidup kita, sebagaimana Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat yang ke-28, dikatakan di sini, ya, kamu yang letih lesu dan beban berat, marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku sebab aku rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi kita yang punya masalah, beban berat yang tidak sanggup kita atasi, kita datang kepada Tuhan. Yesus mengundang kita. Yesus mengajak kita. Kita responi firman-Nya. Mari Bapak Saudara, apapun masalah yang kita hadapi saat ini, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu cemas. Tidak perlu khawatir. Kita datang kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Karena Dialah yang menjadi jawaban di setiap masalah persoalan yang kita hadapi. Kita boleh tenang, kita boleh tidur kalau kita datang kepada Tuhan. Hanya Dialah satu-satunya pengharapan kita. Hanya Dialah satu-satunya yang menjadi jawaban setiap persoalan, masalah, tantangan yang sedang kita hadapi. Demikian renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa pencipta langit dan bumi. Engkaulah tempat pengaduan kami. Engkaulah pengharapan kami, kota benteng kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kalau kami sudah datang kepada Tuhan, kalau kami sudah sehat, napas kehidupan Tuhan berikan. Biarlah dengan waktu-waktu yang ada, kami boleh pergunakan dengan datang kepada Tuhan, berseru, berdoa kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap persoalan masalah yang sedang kami hadapi, Tuhan pasti campur tangan. Mari Roh Kudus kuatkan, teguhkan iman kami, supaya kami tidak jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus, aku berdoa sebagai hamba-Mu untuk orang-orang yang sedang sakit. Tuhanlah yang memberikan kesembuhan. Aliran kesembuhan turun dari surgawi bagi setiap orang yang sedang sakit, bagi setiap orang yang sedang mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Aku berdoa Tuhan, apapun penyakit yang sedang mereka alami, baik yang kena COVID, Tuhan, di dalam nama-Mu, dalam nama Yesus, aku perintahkan penyakit keluar. Di dalam nama Yesus aku percaya sembuh. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Di dalam nama Yesus, segala yang terikat oleh kuasa kegelapan, di dalam nama Yesus aku berdoa supaya mereka dilepaskan dari segala kuasa si jahat, dari segala keterikatan, keinginan daging, hawa nafsu, seks bebas, narkoba. Di dalam nama Yesus dipatahkan. Di dalam nama Yesus mereka boleh bebas hidup dalam pertobatan. Di dalam nama Yesus yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan kami boleh senantiasa datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengarkan, memberikan kami jawaban, memberikan kami pengharapan, kepastian dalam hidup ini. Firman-Mu yang sudah kami dengarkan, memberikan kami kekuatan dan ketenangan, karena hanya dekat Allah saja aku boleh tenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.